Film dibuka dengan kehidupan sempurna seorang gadis bernama Belle. Dia cantik, pinter, baru aja lulus kuliah, dan punya pacar yang kelihatannya tajir melintir bernama Top. Di acara pesta kelulusannya, si Top ini ngajak Belle buat senang-senang di sebuah klub malam elit. Belle yang polos dan lugu awalnya ngerasa nggak nyaman, tapi demi nyenengin pacarnya, dia iya-iya aja. Tapi guys, pepatah bilang jangan percaya sama cowok yang senyumnya terlalu manis. Di tengah pesta, tiba-tiba ada razia polisi besar-besaran. Belle panik, tapi Top malah lebih panik lagi. Dengan liciknya, si Top ini diam-diam masukin sebuah bungkusan tepung haram ke dalam tasnya Belle pas Belle lagi lengah. Dan benar aja, pas digeledah, polisi nemuin barang bukti itu di tas Belle. Belle nangis kejer, teriak-teriak kalau itu bukan punya dia. Tapi si Top, dia cuma diem, pasang muka sok sedih, dan ngebiarin pacarnya diseret polisi. Fix, ini cowok minta disantet online. Singkat cerita, di pengadilan, pengacara bilang bukti terlalu kuat. Belle divonis hukuman penjara selama 15 bulan. Belle syok berat. Dari calon wanita karir, sekarang statusnya jadi narapidana. Masuk ke penjara, Belle langsung disambut sama ospek ala napi. Di sini hukum rimba berlaku. Yang lemah bakal dimakan, yang kuat bakal berkuasa. Belle yang mukanya bening dan kelihatan lemah langsung jadi target empuk geng penguasa penjara yang dipimpin oleh napi senior yang hobi nindas anak baru. เม็ดที่หนึ่งเม็ดที่สอง Tapi di tengah kekacauan itu, mata Belle tertuju pada satu sosok yang beda banget. Di pojokan kantin, duduk sendirian, ada cewek dengan tatapan mata setajam silet. Namanya Claire. Semua orang takut sama Claire. Rumornya, Claire ini masuk penjara karena kasus pembunuhan sadis. Dia pernah membunuh gurunya sendiri dengan cara yang, sudahlah, pokoknya ngeri banget. Sampai-sampai sipir penjara aja malas cari masalah sama dia. Claire dijuluki anjing gila atau rabbit dog yang kalau udah ngamuk nggak ada remnya. Belle yang lagi ketakutan setengah mati karena diganggu sama geng penindas, secara insting ngerasa kalau satu-satunya cara buat dia selamat di neraka ini adalah dengan berlindung di balik monster yang lebih besar. Dan monster itu adalah Claire. Masuk ke episode 2, Belle mulai melancarkan misinya buat deketin Claire. Tapi ya namanya juga anjing gila, mana mempan dikasih senyum manis. Claire ini dinginnya ngalahin kulkas 2 pintu. Tiap Belle nyoba ngajak ngobrol, Claire cuma ngeliatin pakai tatapan yang bikin nyali ciut, terus pergi gitu aja. Di penjara ini, Belle ditempatkan kerja di perpustakaan bareng teman selnya yang namanya Kay. Kay ini orangnya asik, tipe temen yang tahu segala gosip penjara. Kay udah ngingetin Belle, jangan macem-macem sama Claire, dia itu berbahaya. Tapi Belle keras kepala. Dia ngelihat sesuatu di mata Claire yang orang lain nggak lihat. Kesepian. Suatu hari, Belle nggak sengaja ngelihat Claire lagi ada di greenhouse atau rumah kaca penjara. Ternyata si Claire yang katanya pembunuh sadis ini punya hobi ngerawat bunga mawar. Di situ Belle ngelihat sisi lain Claire yang lembut banget pas lagi nyentuh kelopak bunga. Nggak cuma itu, Belle juga mergokin Claire lagi ngasih makan kucing liar yang nyasar masuk ke penjara. Wah, batin Belle, orang yang sayang kucing nggak mungkin 100% jahat. Belle pun memberanikan diri masuk ke greenhouse. Dia nawarin diri buat bantuin Claire nyiram bunga. Awalnya Claire nolak mentah-mentah dan musir Belle. Kata Claire, orang lemah kayak lo nggak bakal bertahan lama di sini, jadi jangan buang-buang waktu gue. Pedes guys. Tapi Belle nggak nyerah. Pas Claire lagi nggak lihat, Belle diem-diem bantuin bersihin pot-pot bunga yang kotor. Claire yang sadar akan hal itu mulai sedikit luluh. Walaupun mukanya tetap datar kayak tembok beton, tapi seenggaknya dia nggak ngusir Belle lagi pas Belle duduk di dekat dia. Masuk episode 3, konflik mulai memanas. Geng penindas yang dari awal udah ngincer Belle, akhirnya nemuin momen pas Belle lagi sendirian. Mereka nyeret Belle ke kamar mandi atau lorong sepi.
Biasalah, adegan klise penjara. Mereka mau malak atau sekedar nyiksa Belle buat hiburan. Belle udah nangis-nangis minta tolong, tapi nggak ada yang berani bantu. Si ketua geng udah siap mau nampar Belle, tapi tiba-tiba Claire muncul di ambang pintu. Dia nggak teriak, nggak marah-marah, dia cuma ngomong pelan, berisik. Tapi satu kata itu cukup buat bikin satu ruangan hening. Si ketua geng yang ngerasa harga dirinya terusik, nyoba nantangin Claire. Ini bukan urusan lo, pembunuh. Wah, cari mati dia, guys. Tanpa banyak cincong, Claire langsung maju. Gerakannya cepet banget. Tahu-tahu tangan si ketua geng udah dipelintir, dan kepalanya udah didorong ke tembok. Buk. Claire natap mata si ketua geng dan bilang, "Sentuh dia lagi, tangan lo gue patahin." Geng itu langsung kocar-kacir kabur. Belle yang masih syok ngeliatin Claire dengan tatapan kagum campur takut. Claire cuma ngelirik Belle sebentar, terus jalan pergi sambil bilang, "Jangan cengeng, gue benci suara nangis." Padahal mah itu kode kalau dia peduli. Dasar sundere. Di episode 4, kita diajak menyelami sedikit masa lalu Claire. Kenapa dia bisa jadi sedingin itu? Ternyata Claire punya trauma yang dalam banget. Mimin gak bakal spoiler detail pembunuhannya dulu, biar kalian penasaran. Tapi intinya, Claire pernah dikhianati sama orang dewasa yang harusnya ngelindungin dia. Itu yang bikin dia nutup hati rapat-rapat. Malam itu, hujan deras turun. Penjara jadi makin dingin. Claire kebangun dari mimpi buruk, napasnya ngos-ngosan. Belle yang satu sel, atau sering curi-curi waktu buat jemuk Claire, melihat kerapuhan itu. Belle nggak banyak tanya, dia cuma duduk di samping Claire, nemenin dia dalam diam. Di momen hening ini, akhirnya Claire mulai cerita cuma dikit banget, tentang rasa takutnya. Bahwa di penjara ini, dia harus jadi monster supaya nggak disakiti lagi. Belle dengan berani megang tangan Claire dan bilang, "Kamu bukan monster. Kamu cuma mawar yang tumbuh di tempat sampah." Anjay, puitis banget si Belle ini. Tapi kata-kata itu ngena banget di hati Claire. Mulai dari sini, hubungan mereka berubah. Bukan lagi cuma pelindung dan yang dilindungi, tapi mulai ada chemistry yang bikin penonton senyum-senyum sendiri. Claire mulai sering senyum tipis banget, kayak tisu dibagi dua, kalau ngeliat tingkah konyol Belle. Oke, masuk ke episode 5 yang jadi klimaks paruh pertama season ini. Si Top, mantan pacar Belle yang laknat itu, ternyata belum puas ngerusak hidup Belle. Lewat koneksinya di luar, dia nyuruh orang dalam penjara buat bikin hidup Belle makin menderita. Tujuannya biar Belle nggak bisa ngajuin banding atau buka mulut soal kasus narkoba yang sebenarnya. Belle dituduh nyuri barang berharga milik sipir kepala. Bukti palsu ditaruh di lokernya Belle. Belle panik, dia mau diseret ke sel isolasi, sel tikus, yang gelap dan sempit. Belle teriak-teriak minta tolong, tapi sipir yang udah dibayar itu nggak peduli. Claire dengar keributan itu, dan kali ini, anjing gila beneran lepas kandang. Claire tahu Belle nggak mungkin nyuri. Dia langsung nekat nerobos barisan penjaga buat nyamperin Belle. Terjadilah kerusuhan kecil. Claire ngelawan sipir. Iya guys, ngelawan sipir. Claire teriak, "Kalau kalian bawa dia, gue bakal bakar tempat ini." Gila, badass parah. Akhirnya berkat diplomasi kekerasan ala Claire dan bantuan KE yang nemuin bukti kalau loker Belle dibongkar paksa sama napi lain, Belle selamat dari hukuman isolasi. Tapi akibatnya, Claire yang harus dihukum. Dia dipukuli sama sipir dan dimasukin ke sel isolasi menggantikan Belle. Di akhir episode 5, kita dikasih adegan yang bikin nyesek. Belle duduk di depan pintu besi sel isolasi tempat Claire dikurung. Dia nangis sambil minta maaf. Dari dalam, kedengeran suara Claire yang lemah tapi tegas. "Gue nggak apa-apa. Asal lo aman, gue nggak apa-apa." Dan boom, layar menggelap. Episode 5 selesai dengan cliffhanger yang bikin kita pengen nonjok layar saking gemes dan sedihnya.
Jadi guys, itu tadi rekap episode 1-5 dari series Claire Bell. Dari sini, kita bisa lihat perkembangan karakter Claire yang awalnya dingin kayak es batu, lama-lama luluh jadi air karena kehangatan dan ketulusan Bell. Series ini nunjukin kalau di tempat seburuk penjara pun, cinta dan kemanusiaan masih bisa tumbuh. Walaupun ya, tumbuhnya harus disiram pakai air mata dan sedikit darah. Kira-kira gimana nasib Claire di sel isolasi? Dan apa rencana jahat si Top selanjutnya? Kalau kalian penasaran sama kelanjutannya, jangan lupa bom tombol like-nya. Komen "lanjut Min" di bawah. Dan subscribe biar nggak ketinggalan update episode berikutnya. Mimin pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, dan jangan cari pacar yang hobi nitipin narkoboy. See you next time. Bye-bye.